Oke, berjumpa kembali dengan saya Bang Yu. Pada kesempatan kali ini kita membahas topik tentang media sosial sebagai mesin komunikasi massa. Tapi pada kesempatan ini saya akan mencoba membedah komunikasi massa dalam konteks propaganda, karena kita kan selama ini banyak menyaksikan sajian-sajian di mana sajian-sajian dalam media sosial itu cenderung ada yang netral, ada yang bersifat propaganda. Jadi ini harus kita pahami sebagai pengguna media sosial ya. Uh, Awalnya kita membahas dulu tentang apa itu media sosial. Kalau McGraw-Hill Dictionary ya, atau kamus daripada McGraw-Hill itu bahwa media sosial ada sarana interaksi orang yang satu dengan yang lainnya dalam membagi, bertukar informasi, ide, gagasan dalam jaringan komunitas virtual ya. Kalau dalam Lois 2010 ya, pakar telekomunikasi ini menyatakan bahwa media sosial adalah label berbagi ya, teknologi digital yang meyakinkan seseorang atau ya memungkinkan seseorang berhubungan dalam berinteraksi dan memproduksi serta berbagi isi pesan. Nah, begitu juga salah satunya Rousseau juga pada tahun 2008 menyatakan medsos adalah instrumen atau alat yang memfasilitasi Anda semua untuk berkomunikasi dalam satu jaringan dan atau kolaborasi secara daring ya. Nah itu kalau kita mencari definisi ya, yang nanti kita turunkan kepada jenis-jenisnya itu adalah kalau dari Ted Leonsis mengatakan pada tahun 97 bahwa medsos itu jenis-jenisnya sebagai relationship network atau jaringan relasi atau pertemanan, kolega ya. Terus selanjutnya adalah media sharing ya. Bagi Anda yang suka nge-share berita, itu salah satu jenis media sosial ya. Selanjutnya online review namanya. Selanjutnya forum diskusi, social publishing platform, blog atau bookmarking ya, situs, dan ada juga interest based network dan e-commerce ya. Itu jenis-jenisnya. Contohnya seperti Facebook, LinkedIn, Google Plus ya, Twitter, blog, WordPress, YouTube ya, ada OpenRise, mungkin Trade Avisor juga, Zomato ya juga ya. Ada game online, Brandly, jadi ada media forum seperti Kaskus gitu ya. Ada juga blog, microblog gitu, WordPress, Twitter, Vlog ya. Ada juga Scramble, Upon, Pinterest, Flipboard ya, RSFeed dan lain-lainnya itu. Kalau dalam konteks grupnya itu mungkin ada link group ya, FB group ya, WA group ya, Google Plus, ada IMDb gitu kan. Selanjutnya sebagai e-commerce mungkin Pinterest, Bukalapak juga kan, atau Facebook komersi ya. Ada juga Gojek dan lain-lain. Itu adalah bentuk-bentuk daripada jenis-jenisnya media sosial sebagai contoh ya. Kalau dalam aplikasi kita banyak lihat ada BlackBerry gitu kan, WhatsApp, Viber ya kan. Jadi kita bisa V-call ya, virtual call ya. Ada KakaoTalk, juga ada WeChat, ada MiChat gitu kan, dan lain-lain. Itu jenis-jenis aplikasi daripada media sosial itu sendiri. Nah, tentunya semua teknologi itu bisa mempermudah juga bisa mempersulit, tergantung bagaimana kita memanfaatkan media sosial ini kan. Jadi dampak positif misalnya dari media sosial itu sebagai penyebar informasi, kita bisa meluaskan jaringan kita, kolega kita juga ya dengan media promosi dan bisnis itu.
pertukaran data, dan yang terpenting medsos di sini sering dipakai sebagai media komunikasi ya. Ada juga dampak negatif daripada media sosial itu. Contohnya adalah kita susah berkomunikasi atau bersosialisasi secara face to face ya, secara verbal gitu kan, ada ketergantungan kita kan gitu. Juga secara individualistik pasti muncul kan begitu. Ada juga bentuk-bentuk kejahatan media sosial seperti cybercrime ya, propaganda salah satunya ya. Terus ada hilangnya privasi seseorang karena sudah tersebar di media sosial kan begitu. Dan orang itu kadang-kadang kinerjanya juga agak berkurang. Nah, ketika membahas media sosial ini sebagai alat propaganda, ada pendapat yang bagus dari Gad ya, bahwa ketika media sosial digunakan sebagai alat propaganda, ini sangat-sangat berbahaya karena propaganda itu sendiri adalah usaha dengan sengaja dan sistematis untuk membentuk persepsi Anda ya, memanipulasi pikiran Anda juga, dan mengarahkan perilaku Anda sesuai dengan keinginan daripada si penyebar propaganda. Jadi propaganda itu ternyata dampak negatifnya banyak sekali, dan kita sebagai pengguna media sosial sangat cepat terpengaruh oleh propaganda-propaganda ini, sehingga kita dengan media ini kita berusaha saling mengingatkan kan begitu, sehingga menggunakan media sosial dengan bijak, tidak melahap informasi sepihak ya kan. Jadi kalau kita lihat dampak buruknya seperti berita yang disampaikan kadang-kadang bisa diubah-ubah kan. Kadang-kadang berita yang disampaikan itu tidak memenuhi unsur dalam etika jurnalistik ya. Selanjutnya banyak dipengaruhi oleh emosional individu si penyampai berita dalam media sosial atau si pengguna propaganda ini. Jadi media sosial yang dimanfaatkan sebagai alat propaganda ini juga bisa memanipulasi atau membelokkan persepsi-persepsi kita ya, sehingga kadang-kadang kita terbawa arus sebelum munculnya fakta yang muncul setelah berita itu disampaikan. Ini kita harus bijak juga kan begitu. Ada kita mengenal hoax ya, hoax itu ya juga harus disaring gitu. Segala sesuatunya itu yang disampaikan itu harus disaring. Jadi yang terburuk dari proses propaganda yang memanfaatkan media sosial ini adalah adanya perilaku negatif yang diinginkan oleh penyebar ya, penyebar propaganda itu. Karena kebanyakan orang memanfaatkan media sosial untuk mencurahkan isi kekesalannya, emosionalnya. Kadang-kadang ada satu kebijakan yang dianggap tidak menguntungkan dia, ya mereka memanfaatkan media sosial sebagai alat propaganda gitu. Jadi nanti kita akan bahas lebih banyak tentang apa itu propaganda dan bagaimana itu propaganda akan mempengaruhi sistem dalam ilmu komunikasi massa ya. Jadi pada intinya media sosial ini sangat positif jika dimanfaatkan dengan baik, akan negatif jika pengguna atau pemanfaat dari media sosial ini memiliki hal-hal yang negatif juga gitu. Itulah mungkin sedikit dari saya supaya kita sama-sama saling mengingatkan bagaimana memanfaatkan media sosial, karena media sosial ini salah satu mesin ya, karena dia punya perangkat, dia punya sistem gitu. Jadi orang itu murah meriah dia untuk melakukan komunikasi massa, tapi juga dengan murah meriahnya menggunakan aplikasi massa itu dampaknya juga tidak bagus juga, kan harus disaring gitu. Karena harus juga membutuhkan proses-proses penyaringan, proses-proses yang membutuhkan waktu kita untuk mendapatkan fakta-fakta ya dari penyajian informasi-informasi itu. Mungkin itu saja dari saya. Besok kita berjumpa kembali dalam
apa itu propaganda ya. Hal ini sungguh sangat bermanfaat bagi kita untuk mengevaluasi ilmu komunikasi dan memahami apa tujuan pemberi informasi.